Oke, salam fotografi. Nama saya Dewa Purnama. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis lensa beserta dengan hasilnya dan fungsinya nanti seperti apa. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit apa itu lensa. Nah, jadi dalam fotografi, lensa itu memiliki suatu peranan penting sekali dalam pemotretan. Nah, ibaratkan seperti mata kita. Kalau mata kita rabun, jadi hasilnya bakalan tidak maksimal. Begitu juga lensa. Lensa itu ibaratkan seperti mata. Ketika kamera disematkan dengan lensa yang bagus, maka hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis lensa supaya kalian nanti pada saat memotret bisa memilih lensa sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, yang pertama ini ada lensa fix atau lensa prime. Nah, jadi lensa fix ini itu dia memiliki satu focal lens. Nah, seperti contohnya ada 35 mili, ada 85, ada 50, terus ada 28 mili dan lainnya. Jadi bagi kalian yang ingin memotret nanti mengutamakan ketajaman karena ini dia hanya memiliki satu focal lens. Jadi hasil yang ditonjolkan di sini yaitu ketajaman. Jadi bagi kalian yang ingin memotret dengan hasil yang tajam dan memiliki bukaan diafragma yang besar, karena di lensa fix ini hampir kebanyakan memiliki bukaan diafragma yang besar. Nah, jadi lebih disarankan untuk menggunakan lensa fix seperti itu. Terus selanjutnya, selain lensa fix itu ada juga lensa tele. Nah, lensa tele ini dia memiliki rentan focal lens antara 70 itu ke atas. Misalnya 70-200, 80-200 atau sampai dengan 600 mili seperti itu. Jadi itu lensa tele itu juga banyak ada jenisnya sesuai dengan focal lensnya. Yang jelas itu focal lensnya mulai dari 70 ke atas. Nah, biasanya lensa tele ini digunakan pada saat kalian memotret objek yang memiliki jarak yang sangat jauh dari posisi kita memotret. Nah, seperti itu. Maka itu kita memerlukan lensa tele. Nah, jadi lensa tele itu biasanya digunakan pada saat memotret spot gitu. Atau kalau kalian ingin memotret seorang dengan mendapatkan deep of field atau sisi tajam dan sisi blurnya, itu kalian bisa menggunakan lensa tele. Yang jelas lensa tele itu dipergunakan untuk memotret objek yang jaraknya jauh dari jarak si fotografer pada saat memotret, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya lensa kit. Biasanya lensa kit itu biasanya kita dapatkan pada saat kita membeli kamera. Nah, jadi itu biasanya dipaketkan langsung dengan kameranya tersebut pada saat dijual di toko, seperti itu. Itu yang dinamakan lensa kit atau lensa bawaan dari kamera tersebut. Nah, jadi lensa kit itu biasanya dia memiliki focal lens antara 18-55 atau ada juga yang 18-45. Nah, jadi di lensa kit ini mungkin karena dia lensa bawaan, lensa standar, dia lensa bawaan, kualitasnya itu memang tidak semaksimal lensa yang lain. Jadi dari sisi bukaan diafragma itu dia bukaan diafragmanya sangat kecil. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan efek blur seperti itu. Dan ketajamannya juga tidak sebanding dengan lensa yang lain atau misalnya seperti lensa fix seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga lensa zoom. Nah, lensa zoom itu dia mempunyai biasanya yang dikategorikan lensa zoom itu dia yang mempunyai 3 rentan. Dalam satu lensa dia mempunyai 3 rentan jarak. Ada wide, ada normal, ada tele. Seperti itu. Nah, itu biasanya disebut dengan lensa zoom. Nah, jadi lensa zoom itu digunakan pada saat memotret dokumentasi atau pada saat kalian hunting untuk memotret event seperti itu. Karena di lensa zoom tersebut
kalian bisa mendapatkan wide, normal, maupun telenya, seperti itu. Jadi lensa zoom itu contohnya fokalnya seperti 18-105 atau 24-70, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa rentan focal length di dalam satu lensa tersebut. Nah, selanjutnya ada juga lensa wide. Nah, di sini lensa wide ini dia mempunyai sudut yang sangat lebar. Itu biasanya mulai dari 12, ada yang 12 mili, ada sampai dengan 24 seperti itu. Nah, jadi dia memiliki sudut yang sangat lebar. Jadi lensa wide itu biasanya digunakan untuk memotret landscape, eksterior, maupun interior, seperti itu. Nah, jadi karena dia sudutnya sangat lebar, pada saat ruangan yang sangat sempit pun kalian bisa memotret atau menangkap gambar dengan secara keseluruhan, seperti itu. Nah, jadi lensa wide itu sangat penting sekali dipergunakan dalam memotret di sudut-sudut yang sangat sempit, atau jika kalian ingin memotret objek yang lebih lebar, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada yang namanya lensa khusus. Lensa khusus itu salah satunya ini, lensa makro. Nah, jadi lensa makro itu dia masuk ke lensa khusus. Jadi dia mempunyai suatu kelebihan dari lensa yang lain. Itu kelebihannya yaitu dia bisa menangkap gambar yang objeknya yang sifatnya yang sangat kecil. Nah, jadi perbandingannya itu 1 kali perbandingan. Nah, contohnya seperti kalian memotret serangga atau memotret perhiasan yang sifatnya sangat kecil. Kalau lensa normal itu hanya bisa didapat 0,2 sampai 0,3. Tapi kalau lensa makro itu bisa didapatkan dengan 1 kali perbandingan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lensa khusus lagi satu, yaitu lensa fisheye. Jadi lensa fisheye itu dia memiliki sudut yang sangat lebar. Jadi dia bisa sampai 9 mili. Nah, biasanya lensa fisheye itu dia memunculkan efek yang distorsi. Jadi hasil dari foto tersebut bakalan kelihatan sangat melengkung, seperti itu. Itu yang dinamakan lensa fisheye. Biasanya lensa ini dipergunakan untuk memotret landscape juga, atau memotret yang berhubungan dengan art fotografi, seperti itu. Nah, jadi ketika kalian nanti memilih lensa yang ingin kalian pergunakan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi karena lensa ini dia mempunyai fungsi dan hasil masing-masing, jadi kalian bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi untuk kalian yang baru belajar fotografi atau baru masuk ke fotografi dasar, kalian bisa memilih lensa yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau di fotografi dasar atau untuk pemula seperti itu, kalian bisa di sini menggunakan lensa kit atau lensa zoom. Nah, jadi lensa kit yang kalian dapatkan pada saat membeli kamera itu, kalian bisa pergunakan sebagai awal untuk pembelajaran. Nah, tapi sesuaikan juga dengan budget kalian. Tapi kalau ada budget lebih, atau kalian memiliki lensa yang lain, kalian bisa manfaatkan juga. Tapi saya rekomendasi, atau yang paling recommended untuk di awal, itu kalian bisa menggunakan lensa kit atau lensa normal, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Salam fotografi.